Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Nugraha, NIDN 04 12 02 9202. Saya merupakan dosen di program Studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan kegiatan bidang penelitian yang sudah terlaksana selama 3 tahun terakhir. Latar belakang melakukan kegiatan penelitian tentunya ini tidak jauh dari pandangan orang awam bahwa tugas menjadi seorang dosen cukup hanya mengajar, baik mengajar secara online maupun mengajar secara offline gitu ya. Tentunya menjadi seorang dosen itu tidak seperti itu gitu ya. Banyak sekali pekerjaan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Salah satunya dosen harus memenuhi yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan hal demikian ada 3 domain utama yang harus dipenuhi oleh dosen. Yang pertama itu adalah bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. 3 program yang memang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Eh, karenanya tentu menjadi seorang dosen harus memiliki motivasi agar bisa meningkatkan kembali dalam kemampuannya. Kemudian wawasan berpikir, menganalisa dan memecahkan masalah serta bisa berkontribusi di lingkungan masyarakat. Kemudian tentunya berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah pertama bahwa penelitian ini dapat membantu mengembangkan materi ajar gitu ya, materi bahan ajar. Kegiatan penelitian dosen memang pada zaman sekarang atau pada posisi yang sangat penting harus selalu disesuaikan pada permasalahan-permasalahan yang memang kekinian gitu ya. Pasti tiap zaman itu akan berbeda-beda terkait dengan permasalahannya. Yang tentunya kita pun sebagai seorang tenaga profesi dosen harus selalu menyediakan materi-materi perkuliahan yang berkualitas dan relevan tentunya gitu ya. Dimana memang kita sebagai dosen dituntut untuk memberikan materi yang bagus agar lulusan-lulusan kita juga bisa benar-benar diterima di lulusannya diterima di perusahaan atau di tempat kerjanya. Jadi melalui kegiatan tersebut kita bisa mengembangkan berbagai macam materi perkuliahan yang memang diambil dari kegiatan penelitian dosen, kemudian kita coba praktekkan kepada mahasiswa ya. Nah, selain itu juga penelitian ini membantu terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat, kemudian tujuan yang lain dari penelitian itu membantu meningkatkan reputasi kampus di Institut Pendidikan Indonesia gitu kan. Kenapa demikian? Karena hasil penelitian dosen nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dan harus dipublikasikan dalam berbentuk jurnal gitu ya. Yang ini yang nantinya dipublikasikan baik itu secara nasional ataupun internasional dan itu dimanfaatkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi oleh karena itu beberapa kampus yang unggul di mana mereka lebih memprioritaskan sisi publikasi ilmiah, media jurnal internasional, kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan tentu memiliki beberapa macam gitu ya, yang memang bisa dimanfaatkan oleh dosen dan pihak luar juga. Dan alhamdulillah mungkin saya juga eh, melakukan penelitian dengan teman-teman dosen, baik itu dosen di lingkungan sistem informasi di program studi yang saat ini saya home base ataupun di luar program studi yang memang bukan sistem informasi gitu ya, yang ada di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Bahkan saya pun melakukan beberapa riset dengan di luar Institut Pendidikan Indonesia gitu ya. Jadi kita mencoba melakukan riset dengan perguruan tinggi yang lain.
Di sini saya mulai berfokus dari tahun 2019, sudah melakukan riset dengan teman-teman dosen, mulai dari pengembangan web-based Student Master Book Information System di Muhammadiyah Banyuresmi, gitu kan, tentunya di Garut. Bagaimana kita memang bisa memberikan inovasi-inovasi baru terkait dengan pengembangan web-based ya. Kebetulan memang saya berfokus dalam eh, mata kuliah yang saya ampu lebih ke teknis ya dalam pembuatan program, misalkan dalam berbentuk web ataupun dalam berbentuk mobile. Selain itu juga memang saya mengajar dalam networking, terus kemudian juga dalam mata kuliah manajemen project gitu ya. Nah, ini beberapa penelitian di tahun 2019 yang memang saya coba kembangkan dan kolaborasikan dengan di program studi yang sama dengan dosen-dosen dan begitupun dengan dosen di luar institusi-institusi pendidikan Indonesia. Pada tahun 2019 juga saya mencoba berkolaborasi dengan mengembangkan pemanfaatan komputer asisten instruction model tutorial untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematis. Di sini saya mencoba untuk berkolaborasi dengan guru dan dosen dalam bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika, di mana memang saat ini tren teknologi sangat luar biasa dibutuhkan oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan pemerintahan, bahkan untuk kalangan pendidikan pun saat ini sangat membutuhkan peranan-peranan teknologi. Jadi di sini saya mencoba untuk mengkolaborasikan dan menemukan memberikan manfaat terhadap siswa-siswi dalam pembelajaran matematika ya. Kemudian masih di tahun 2020 di sini saya mencoba untuk mengembangkan terkait dengan studi of ruang guru application based on human computer international perception and paradigm, itu berkolaborasi dengan dosen yang ada di sistem informasi. Kemudian di tahun 2020 juga kita mencoba mempelajari terkait dengan bagaimana melakukan perancangan sebuah sistem informasi gitu kan, mulai dari pemanfaatannya seperti apa, merancang sebuah sistem informasi itu seperti apa di salah satu PT XYZ ini gitu ya. Kemudian di sini juga kita saya dan teman-teman mencoba untuk mengembangkan sebuah web based ya, aplikasi web based design itu di Jayanti Farmasi gitu kan. Di sini kita mencoba untuk berinovasi terkait dengan kebutuhan sistem farmasi itu seperti apa. Kita mencoba membuat sebuah model desain web base yang memang bisa dimanfaatkan oleh salah satu apotek ya, atau misalkan farmasi di Garut ini yang memang kebutuhannya sangat kompleks. Jadi kita coba lakukan riset dan buatkan sebuah desain sistem informasinya. Kemudian pada tahun 2020 masih sama, di sini juga saya coba untuk mengembangkan beberapa riset. Salah satunya itu adalah yang memang saya anggap luar biasa, itu adalah terkait dengan e-voting gitu ya. E-voting ini salah satu yang memang kita kembangkan di Institut Pendidikan Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Kemarin ini dasarnya itu adalah dari pandemi, kita tidak bisa melakukan pemilihan seorang stakeholder atau pimpinan, maka di sini kita buatkan sebuah aplikasi yang disebut dengan e-voting gitu ya, di mana e-voting ini bisa digunakan untuk pemilihan pimpinan-pimpinan atau misalkan himpunan atau BEM atau dan lain sebagainya di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Masih di tahun 2020 kita juga mencoba untuk mempelajari terkait dengan augmented reality based learning media using Vuforia itu kan. Di sini kita mencoba melakukan riset bagaimana sih terkait dengan augmented reality ini, perkembangannya seperti apa, dan itu dijadikan sebuah model pembelajaran terhadap mahasiswa. Terus kemudian pada tahun 2021 di sini saya mencoba melakukan riset terkait dengan pemanfaatan e-commerce dalam marketing letter Garut gitu ya. Karena saya berada di lingkungan atau misalkan dalam komunitas UMKM di Kabupaten Garut, saat itu memang kondisi penjualan jaket kulit di Garut itu merosot jauh sekali karena mungkin dalam keadaan pandemi orang juga berhati-hati mengeluarkan
uang gitu ya, dan memang toko-toko tutup dan lain sebagainya sehingga memang pendapatan saat itu sangat turun sekali. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan riset dengan teman-teman, mahasiswa dan lain sebagainya itu untuk dibuatkan sebuah bagaimana pemanfaatan e-commerce, information system, newsletter marketing Garut. Jadi bagaimana e-commerce menjadi salah satu daya dobrak untuk meningkatkan penjualan jaket kulit di Kabupaten Garut gitu ya. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman UMKM juga bagus gitu kan, ini bisa digunakan dengan baik oleh mereka, bahkan sampai saat ini juga ada beberapa aplikasi yang memang masih eksistensi digunakan oleh UMKM yang ada di Kabupaten Garut, khususnya itu di bidang kulit, penjualan jaket kulit gitu ya. Kemudian juga di tahun 2021 kita masih banyak mengembangkan riset-riset yang lainnya gitu kan, dan lanjut di 2022 saya mencoba untuk mengembangkan developer front end ya, of the mobile based Beli in You application using the Flutter framework gitu kan saja. Jadi saya mencoba di sini untuk membuat sebuah bagaimana sih pemanfaatan Flutter Framework dalam aplikasi Beli in You gitu kan. Kebetulan di sini ada salah satu konsumen kita meminta untuk dibuatkan sebuah aplikasi Beli in You, dan kemudian outputnya itu minta bisa untuk Android dan bisa juga untuk iOS gitu kan. Dan tentunya di sini kita mencoba untuk mengubah sebuah model pembelajaran yang awalnya memang kita di sini dalam pemrograman ini kita menggunakan Android Studio, jadi kita juga belajar menggunakan Flutter Framework. Jadi Flutter ini salah satu memang tools yang memang digunakan satu kali kerja tapi outputnya dua, bisa ke Android dan bisa juga ke iOS gitu ya. Jadi ini sangat apa namanya, sangat efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini adalah penelitian yang memang dianggap fenomenal. Jadi saya mencoba merangkum dari kegiatan penelitian dari tahun 2021, itu ada e-commerce information system newsletter marketing Garut. Saya melihat di sini ini sangat fenomenal, dan ini juga sudah saya hakikan gitu ya, sebuah produk aplikasi yang memang saya hakikan itu digunakan oleh UMKM jaket kulit yang ada di Kabupaten Garut untuk menjual produk asli dari Garut gitu ya. Terus kemudian sama mungkin ini juga developer front end, apa namanya, Beli in You ya, kita menggunakan Flutter, kita mencoba riset bagaimana terkait dengan kegunaan-kegunaan atau misalkan manfaat dari Flutter Framework ini seperti apa. Dan memang saat ini pembelajaran kita lebih ke arah apa ya, dari hasil riset ini kita banyak temukan kebutuhan-kebutuhan di lapangan itu seperti apa, dan itu bisa dijadikan model pembelajaran untuk mahasiswa yang ada di lingkungan sistem informasi, dan mereka pun akan siap ketika lulus dari sini bisa bersaing dengan kampus-kampus lain atau lulusan-lulusan dari kampus lain. Nah, ini juga salah satu dokumentasi penelitian yang kami lakukan. Kebetulan ini adalah ruangan kecil yang memang kami miliki. Biasanya tempat ini tempat kita berdiskusi. Ini kebetulan dengan mahasiswa, dosen, kita mencoba melakukan riset gitu ya, persiapan untuk riset. Di sini juga kebetulan ada rekan kita dari praktisi gitu kan, kita berbincang bagaimana terkait dengan apa namanya, perkembangan teknologi saat ini dan arah untuk penelitian ke depan seperti apa terkait dengan pembuatan aplikasi, khususnya karena memang passion saya lebih di teknis ya, lebih ke pembuatan aplikasi web sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, dan begitupun dengan mobile programming juga. Ini juga sama, kita bertemu dengan aparatur pemerintahan gitu kan, bagaimana memang kita berdiskusi antara dosen-dosen yang di lingkungan program studi sistem informasi dengan aparatur pemerintahan terkait dengan bagaimana kebutuhan mereka terkait dengan teknologi informasi di lingkungan pekerjaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bidang penelitian yang memang sudah dikerjakan selama 3 tahun ke belakang. Mudah-mudahan ke depan itu kita akan mulai mengembangkan model-model baru yang memang sesuai tepat dengan sasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.